Saudara-saudari, pecinta Karmel YouTube, di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami dalam seri Orang Kudus Karmel yang ke-17 ini. Saya akan memperkenalkan kepada Anda sekalian salah satu Orang Kudus Karmel yang mungkin belum pernah kita kenal selama ini. Dia adalah Beata Elia dari Santo Clemens. Mari kita bersama telusuri kehidupannya. Beata Elia dilahirkan di Bari, Italia pada tanggal 17 Januari tahun 1901 dengan nama Theodora Fracasso. Ayahnya, Giuseppe Fracasso, adalah seorang pelukis dan dekorator. Sementara ibunya, Pasqua Cianci, adalah seorang ibu rumah tangga. Ia setia dalam mengurusi kehidupan keluarganya. Beata Elia ini dilahirkan sebagai putri ketiga dari 9 bersaudara. 4 diantaranya meninggal pada usia belia. Di bawah asuhan kedua orang tuanya, yang merupakan sosok umat Katolik yang saleh dan taat pada ajaran agamanya, mereka dididik sehingga Beata Elia dan juga saudara-saudaranya yang lain boleh mengalami masa kecil yang bahagia. Dari kedua orang tuanya, mereka belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ketika Theodora berusia 5 tahun, dia pernah bermimpi melihat seorang wanita yang amat cantik di tengah bunga-bunga bakung, namun seketika menghilang di dalam gemerlapnya cahaya. Dari pengalaman inilah ia bertekad bahwa kelak ia harus menjadi seorang biarawati. Pada masa kecilnya, dia belajar di taman kanak-kanak yang dikelola oleh suster-suster stigmata, di mana dia menempuh pendidikannya sampai pada kelas 3. Setelah melewati persiapan yang panjang, pada tanggal 8 Februari 1911, dia menerima komuni pertama. Namun pada malam sebelum dia menerima komuni pertama, dia bermimpi bertemu Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Sang Santa pun berpesan padanya bahwa suatu saat nanti Theodora akan menjadi seorang biarawati seperti dirinya. Pengalaman inilah yang membuat dia semakin bersemangat dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang biarawati. Di bawah bimbingan Pater Peter Frioli OP, Theodora diperkenalkan kepada Orgo ketiga Dominikan yang menerimanya sebagai novis pada tanggal 20 April 1914. Dengan menerima dispensasi khusus karena usianya yang masih sangat belia, dia mengikrarkan janji pertamanya pada Ordo ketiga Dominikan pada tanggal 14 Mei tahun 1915 dengan menyandang nama Agnes. Selama masa-masa sulit akibat peperangan yang berlangsung selama tahun 1915 hingga 1918, Theodora menemukan banyak kesempatan belajar, baik melalui keluarganya ataupun melalui pengalaman pribadinya, demi memperluas karyanya sebagai seorang katekis. Akhirnya, pada tanggal 8 April tahun 1920, ia secara resmi bergabung dalam kelompok Karmel tak berkasut di Bari, Italia. Selanjutnya, pada tanggal 24 November tahun yang sama, ia menerima busana Karmel tak berkasut dengan memilih nama religiusnya Suster Elia dari Santo Clemens, sesuai dengan refleksi pribadinya. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember tahun 1921,
ia mengikrarkan kaul-kaul sementaranya, dan kalimat ini menandakan dan memperlihatkan ketulusannya. Di bawah kaki Tuhan yang tersalib, aku memandangnya sekian lama, dan sebagaimana aku melihatnya, aku mengerti bahwa dialah seluruh hidupku. Selain ia mengagumi sosok Santa Teresa Avila, ia juga sangat mengagumi sosok Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus karena ajarannya mengenai spiritualitas jalan kecil. Setelah menjalani kehidupan membiaranya sekian lama, ia pun memutuskan untuk mengikrarkan kaul kekalnya pada tanggal 11 Februari tahun 1925. Pada bulan Januari tahun 1927, Suster Elia terserang penyakit flu yang berkepanjangan sehingga ia mengalami sakit kepala yang tidak tertahankan. Namun ia berusaha dan mencoba melaluinya semuanya ini tanpa bantuan obat-obatan. Mendekati hari Natal pada tahun yang sama, keadaannya sudah semakin membaik, namun ia sekali lagi tetap harus dalam perawatan. Pada tanggal 24 Desember, seorang dokter datang menemui dan memantau perkembangan kesehatan Suster Elia. Keesokan harinya, tanggal 25 Desember, kembali 2 orang dokter datang menemui dia. Mereka mengatakan bahwa keadaan Suster Elia sulit untuk disembuhkan atau dipulihkan karena ia didiagnosa menderita radang sumsum tulang belakang atau radang otak. Keadaan ini yang membawa Suster Elia kepada akhir hidupnya. Pada hari yang sama, tanggal 25 Desember, Suster Elia meninggal dunia. Setelah melalui proses yang panjang, gereja pun mengakui kekudusan biarawati yang satu ini. Pada tanggal 18 Maret tahun 2006, Paus Benediktus ke-16 yang menjabat sebagai uskup gereja Roma pada saat itu memberinya gelar beata. Kita pun diajak untuk menimba kekuatan rohani yang dimiliki oleh Beata Elia dari Santo Clemens ini. Berkat cintanya yang luar biasa kepada Yesus Kristus, ia rela dan setia menjalani hari-hari hidupnya sebagai seorang biarawati, meskipun tantangan dan kesulitan hidup tidak pernah meninggalkan dia. Kita pun diajak pada kesempatan ini, saudara sekalian, untuk tetap setia dan mencintai panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita kembali menggaungkan kalimat yang menunjukkan ketulusannya kepada Tuhan. Di bawah kaki Tuhan yang tersalib, aku memandangnya sekian lama, dan sebagaimana aku melihatnya, aku pun mengetahui bahwa dialah seluruh hidupku.